Oke, gimana caranya buat ngerawat cacing sutra untuk ikan cana? Oke, let's go, ikutin saya. Nih, ini adalah cacing sutra. Tuh, cacing sutra. Ini bisa digunakan untuk pakan cana, ya, cana yang masih kecil. Nih, dilihat. Cacing sutra akan cepat mati jika kita tidak menggunakan gelembung. Nah, kita butuh mesin gelembung seperti ini agar airnya itu memiliki sirkulasi udara yang cukup untuk cacingnya ini bisa bernafas, ya. Dia juga butuh nafas, guys. Kalau nggak pakai ini, dalam waktu kurang lebih setengah hari aja cacingnya pasti sudah mati semua. Jadi bagaimana caranya untuk merawat cacing sutra agar tidak mati? Ikuti terus sampai akhir ya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengganti air cacing sutra ini dengan air yang bersih, teman-teman. Kenapa? Karena air yang kotor ini bisa menyebabkan semua cacing sutra kita mati. Nah, selain kita menggunakan mesin aerator atau gelembung udara, kita juga harus menjaga kebersihan air pada cacing sutra kita. Jika tidak, maka dia akan mati semua. Nah, cara ngambilnya pun seperti ini, teman-teman, menggunakan tangan dan secara perlahan namun memindahkannya dengan cepat agar dia tetap menggumpal dan tetap bertahan di tangan kita hingga dia ke ember yang satu lagi. Nah, jika kita menuangkan semuanya, itu bisa aja cacing yang matinya ikut terserok atau tertuang. Tapi jika kita comot seperti ini, insya Allah yang hidupnya saja yang bakal ke bawah. Karena yang hidupnya itu ngegumpal, guys. Mereka itu saling terikat satu sama lain. Nah, jika kamu sudah melakukan ini, mari kita lanjutkan pada langkah-langkah kedua. Oke, langkah selanjutnya adalah membersihkan ember atau wadah tempat kita menyimpan cacing sutra tadi. Karena biasanya masih ada tuh lendir-lendir cacing sutra yang tertinggal pada ember atau baskom ini. Nah, kita bersihkan dulu menggunakan air bersih dengan sedikit disikat menggunakan tangan atau menggunakan sikat kawat juga boleh. Nah, habis itu kita bilas, kita cuci lagi sampai bersih. Kenapa? Agar kita memastikan bahwa wadahnya itu menjadi bersih dari kotoran-kotoran yang masih menempel. Setelah itu kita tuang cacing beserta air bersih tadi, teman-teman. Nah, setelah kita tuang seperti ini, maka kita harus menyiapkan aerator atau gelembung udara pada wadah tempat cacing sutra kita. Kenapa? Karena cacing sutra ini membutuhkan oksigen untuk bernafas sama seperti ikan. Kenapa sih di alamnya dia tidak membutuhkan mesin seperti ini? Karena di alam tersebut terdapat arus air yang mengalir. Nah, arus air yang mengalir itulah yang membawa oksigen bisa larut ke dalam air. Tidak seperti di dalam ember ini, dia tidak memiliki arus sehingga kita harus menciptakan arus itu sendiri. Nah, kalau aku sih menggunakan mesin aerator yang memiliki selang panjang seperti ini karena aku kan buat jualan ya, jadi aku harus membutuhkan selang yang panjang. Nah, selang ini aku ikat menggunakan keramik ini dan aku gunakan karet untuk mengikatnya. Kenapa? Karena menurut pengalaman aku, jika cacing sutra itu diberikan batu aerator atau batu gelembung itu yang ada di akuarium, itu batunya itu sering banget mampet, teman-teman. Entah karena lendir cacingnya atau cacingnya juga ikut masuk mungkin ya. Aku juga kurang paham, tapi aku lebih nyaman menggunakan keramik seperti ini karena bisa tenggelam dengan bagus dan lubangnya tetap terbuka. Oh iya, jika airnya kurang boleh ditambah lagi agar gelembungnya bisa meratakan oksigennya ya. Karena tadi airnya kurang jadi kayaknya gelembungnya itu malah nggak kena airnya gitu. Jadi lebih baik ditambah airnya setinggi cacingnya. Air cacing ini harus diganti sehari minimal 3 kali. Karena walaupun sudah menggunakan aerator, airnya tetap kotor karena cacingnya mengeluarkan kotoran. Nah, meskipun kita sudah menggunakan mesin ini, tetap dibersihkan ya. Jadi jangan malas. Nih, mungkin kamu mikir bahwa pakai mesin kayak gini bisa ya buat cacing. Lihatin mesinnya. Nah,
Kamu mikir mesin kayak gini bisa buat cacing? Emang bisa, tapi cacingnya kesedot. Mati cacingnya nanti kena mesin. Jadi lebih baik menggunakan aerator dan kita harus tetap rajin untuk bersihkannya. Oke teman-teman, kali ini kita akan memberi makan ikan cana kita menggunakan cacing sutra ini. Kenapa aku memilih cacing sutra ini untuk menjadi makanan ikan cana? Karena pertama, ukurannya jauh lebih kecil dan muat pada mulut ikan cana kecil-kecil seperti cana-canaku ini. Lalu, kandungan pada cacing sutra itu terdapat 13% lemak dan 57% protein. Nah, kandungan ini sangat cocok dan dibutuhkan untuk anak ikan agar cepat tumbuh menjadi badannya lebih besar ya, jadi lebih besar gitu teman-teman kalau menggunakan cacing sutra. Kalau kita menggunakan pelet agak lama gitu besarnya sih. Jadi kalau cacing sutra ini menurut aku lebih bagus gitu. Meskipun demikian, cacing sutra tidak bisa diberikan terlalu banyak. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti proporsi badannya itu menjadi tidak seimbang teman-teman. Jadi kayak gemuk gitulah, jadi agak bulat, buntel gitu. Jadi kurang enak dilihat juga gitu. Dan kandungan buat warnanya cacing sutra ini kurang teman-teman. Jadi cocok buat yang kecil aja. Tapi kalau ikan cananya udah dewasa ya jangan cacing sutra lagi. Coba selingin dengan udang, coba selingin dengan ulat Hongkong gitu. Jadi kita cacing sutra ini khusus buat baby cana. Jika kamu merasa terbantu oleh konten ini, jangan lupa like dan subscribe channel Gio Maulana ya. Dadah. Jadi itulah cara supaya cacing sutra ini tidak gampang mati. Cacing sutra ini bagus buat anak-anak ikan cana. Jika kamu suka dengan konten aku, jika kamu merasa terbantu, silakan like dan subscribe channel ini. Fisik. Jika kamu suka dan terbantu, ya. Jika kamu merasa terbantu oleh konten ini, jika kamu merasa terbantu oleh konten ini, silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share dan perasaan tadi udah ngomong. lagi.